Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Valentina Adventa Kesabidastama dengan NIM 2205526005 dari Universitas Tikubang Semarang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang isi PowerPoint mata kuliah Audit Manajemen dengan mengangkat materi tentang audit sumber daya manusia. Jadi tujuan saya adalah memberikan materi-materi dan memaparkan agar kita sebagai mahasiswa atau kita sebagai pekerja juga mengetahui bahwa materi-materi tentang audit sumber daya manusia ini sangat bagus, sangat menguntungkan untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama, sebelum kita masuk ke materi audit sumber daya manusia, itu ada audit manajemen, yakni investigasi dari suatu organisasi dalam semua aspek kegiatan manajemen dari yang paling tinggi sampai dengan ke yang bawah. Dan pembuatan laporan audit mengenai efektivitasnya atau dari segi profitabilitas dan efisiensi kegiatan bisnisnya. Jadi mata kuliah audit manajemen ini kita melakukan tentang kegiatan investigasi untuk mengetahui laporan audit yang ada di dalamnya. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan, kita tuh harus tahu bagaimana cara pembuatan laporan auditnya dari yang atas sampai yang bawah secara detail dan rinci, karena hal-hal tersebut yang akan mempengaruhi jalannya suatu kegiatan perusahaan yang misalnya kita sedang jalani atau kita sedang lakukan di dalamnya. Jadi kita masuk ke materi audit sumber daya manusia atau audit SDM. Di dalam buku IPK Bayangkara di tahun 2008 di halaman 60 itu menyatakan bahwa audit sumber daya manusia merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia. Walaupun secara khusus audit ini dilakukan pada Departemen Sumber Daya Manusia, tetapi tidak terbatas hanya pada aktivitas yang terjadi pada departemen ini. Audit termasuk studi terhadap fungsi manajemen sumber daya manusia pada organisasi secara keseluruhan, termasuk yang dilaksanakan oleh manajer dan para supervisor. Nah, dalam buku IPK Bayangkara ini dinyatakan bahwa penilaian dan analisis itu menjadi salah satu hal yang penting dalam melakukan audit di dalam Departemen Sumber Daya Manusia atau di Departemen SDM sendiri, karena ini menunjukkan bahwa di dalam audit sumber daya manusia itu akan menghasilkan karyawan atau bibit-bibit yang baik yang nantinya diseleksi dan akan menjadi seorang yang baik lalu dilaksanakan oleh manajer dan supervisornya itu sendiri. Jadi program-program yang dilaksanakan pun juga harus program-program SDM yang berkualitas agar hal tersebut memiliki dampak yang baik dalam suatu perusahaan yang sedang menjalankan kegiatan bisnisnya, seperti itu. Jadi untuk yang selanjutnya, berdasarkan pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa audit sumber daya manusia merupakan suatu metode yang digunakan untuk mendukung tercapainya sasaran fungsional maupun tujuan organisasi perusahaan secara keseluruhan, sehingga memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih terjadi pada aktivitas sumber daya manusia yang diaudit untuk meningkatkan program atau aktivitas tersebut. Nah, jadi di sini sumber daya manusia itu intinya itu untuk mendukung tercapainya sasaran fungsional dalam perusahaan tersebut. Kenapa? Karena nantinya
sasaran fungsional ini digunakan sebagai tujuan rekomendasi perbaikan untuk kekurangan-kekurangan yang masih ada di dalam sumber audit manusia tersebut. Jadi ini bisa menjadi kelebihan atau hal penting yang digunakan perusahaan untuk menutupi semua kekurangan yang sebelumnya sempat terjadi. Untuk material selanjutnya ada tujuan sumber daya manusia. Jadi tujuan sumber daya manusia ini diambil dari buku IBK Bayangkara di tahun 2008 di halaman 61, yaitu menyebutkan sebagai berikut. Jadi yang pertama itu, tujuan pertama itu menilai efektivitas dari fungsi SDM. Jadi dinilai apakah sudah sesuai dengan hal-hal atau kriteria agar menimbulkan efektivitas yang positif terhadap sumber daya manusianya sendiri. Lalu yang selanjutnya, tujuan yang kedua itu menilai apakah program atau aktivitas sumber daya manusia telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Dinilai apakah semuanya sudah berjalan sesuai dengan program yang sudah ditentukan agar bisa berjalan dengan ekonomis, efektif, dan efisien. Itu bisa saja untuk menghemat biaya, menghemat waktu, dan menghemat tenaga. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga itu tujuannya memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Untuk yang tujuan keempat itu mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas sumber daya manusia dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Lalu ada tujuan yang kelima itu merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia. Jadi yang selanjutnya ada manfaat audit sumber daya manusia. Jadi manfaat audit sumber daya manusia ini cukup banyak. Yang pertama itu ada mengidentifikasi kontribusi dari Departemen Sumber Daya Manusia terhadap organisasi. Jadi yang pertama, first thing first itu identifikasi apakah kontribusi yang dilakukan oleh Departemen Sumber Daya Manusia ini sudah sesuai atau belum. Jadi tidak boleh asal langsung kerja aja. Jadi kayak pertamanya itu harus nih diidentifikasi apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak bisa dilakukan. Jadi ada do and doesn't-nya seperti itu. Lalu yang kedua, meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia. Nah, untuk manfaat yang kedua ini juga sangat penting ya, karena orang bekerja itu kan juga harus memiliki sikap yang profesional, tidak boleh main-main karena nanti akan mempengaruhi di sistem kerjanya tersebut. Lalu yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi pada karyawan Departemen Sumber Daya Manusia. Nah, kerja tim juga harus memiliki tanggung jawab dari pribadi masing-masing agar tidak terjadi kesalahan yang besar nanti kesalahan yang kecil nanti dibesar-besarkan seperti itu. Dan itu merupakan tanggung jawab pribadi, lalu tanggung jawab kelompok, dan tanggung jawab bersama. Lalu yang keempat ada memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen SDM. Nah, ini bisa dikatakan sebagai job desk-nya Departemen Sumber Daya Manusia. Itu harus kita ketahui dulu apa-apa tugas yang harus dilakukan dan tanggung jawabnya. Tugasnya seperti misalnya ada tugas harian, tugas bulanan, tugas triwulan, lalu ada tugas tahunan, seperti itu. Lalu yang kelima, mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktik-praktik SDM.
Jadi setelah kita melakukan identifikasi, lalu kita harus menjelaskan tugas-tugasnya, dan setelah itu kita harus melakukan praktik-praktik agar SDM tersebut berjalan dengan baik. Lalu manfaat yang keenam itu menemukan masalah-masalah kritis dalam bidang sumber daya manusia. Jadi setelah berjalannya semua kegiatan atau praktik sumber daya manusia itu tidak pasti rencana atau kegiatannya berjalan dengan lancar. Pasti ada masalah-masalah yang nanti tiba-tiba dijalankan itu di tengah-tengah jalan datang ada masalah, atau mungkin di awal ada masalah, atau mungkin di akhir ada masalah. Nah, ini harus segera diselesaikan dan diperbaiki. Lalu yang ketujuh, memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik SDM. Ini menjadi hal yang penting karena apa yang kita lakukan harus sesuai dengan prosedural yang baik dan yang berlaku pastinya. Lalu yang ke-8 itu ada menurunkan biaya sumber daya manusia melalui prosedur SDM yang lebih efektif. Nah, menurunkan biaya SDM ini harus dilihat dulu kenapa harus diturunkan. Mungkin kualitasnya, mungkin kuantitasnya dari seseorang tersebut. Dan menurunkan itu tidak asal diturunkan saja, harus ada prosedur yang sesuai, prosedur yang benar, karena hal tersebut akan memiliki dampak pada perusahaan secara langsung. Lalu yang selanjutnya itu ada meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen SDM. Hal kecil yang dilakukan oleh seseorang di dalam berjalannya audit sumber daya manusia ini mungkin contohnya dari orang yang dulu nggak pernah on time terus jadi on time, jadi kedepannya jadi orang yang jadi tepat waktu. Nah, itu akan berdampak positif pada Departemen Sumber Daya Manusianya dalam pribadi, dan mungkin dalam kelompoknya sendiri juga akan menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu yang selanjutnya, memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi sumber daya manusia. Setelah dari awal sudah dari mengidentifikasi, lalu perencanaan, lalu ada praktik, lalu ada masalah-masalah yang timbul, tanggung jawab, dan lain-lainnya. Di akhirnya itu harus memberi evaluasi, gambaran-gambaran gimana sih dari awal sampai akhir masalah-masalahnya, penyelesaiannya, solusinya, dan menjadi evaluasi ini menjadi langkah yang baik untuk melakukan perencanaan ke depannya itu nanti seperti apa. Mungkin ada kesalahan yang sedikit fatal dan tidak bisa kita ulangi lagi agar tidak bisa terjadi lagi di kemudian hari, seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya ada ruang lingkup audit sumber daya manusia. Di dalam buku IBK Bayangkara tahun 2008 di halaman 67 itu dijelaskan bahwa ruang lingkup audit sumber daya manusia dibagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok ini sudah dibagi sesuai dengan administrasi aset tetap pada umumnya, yaitu untuk perolehan, penggunaan, dan penghentian penggunaan. Jadi ruang lingkup audit sumber daya manusia ini yang pertama itu ada rekrutmen atau perolehan sumber daya manusia. Lalu yang kedua ada pengelolaan atau pemberdayaan sumber daya manusia. Lalu yang ketiga itu ada pemutusan hubungan kerja atau yang biasa kita sebut dengan PHK. Nah, untuk yang pertama itu ada rekrutmen dan perolehan SDM. Mulai dari awal proses perencanaan kebutuhan SDM hingga proses seleksi dan penempatan. Jadi, rekrutmen atau perolehan SDM ini langkah awalnya yaitu bagaimana cara kita merekrut
Misalnya perusahaan itu membutuhkan karyawan, kita sebagai rekrutmen harus mulai dengan cara wawancara, lalu ada tes psikotes, ada tes kesehatan. Nah, itu langkah-langkah yang harus dilakukan agar proses rekrutmen atau perolehan sumber daya manusia ini bisa sesuai dan bisa mendapatkan orang yang memiliki kualitas yang baik yang nantinya akan dipekerjakan di perusahaan tersebut. Terus ada kebutuhan sumber daya manusia, misalnya ada lowongan kerja tentang akuntansi. Nah, kita butuhnya tenaga akuntansi yang bisa menyelesaikan laporan keuangan dan melakukan rincian atau penjualan harian, bulanan, bahkan tahunan. Lalu ada proses penempatan. Jadi misalnya recruiter memberitahu orang yang melamar bahwa nanti ditempatkan di lokasi ini atau ditempatkan di pusat atau di cabang. Seperti itu contohnya. Lalu untuk yang kedua tadi ada pengelolaan atau pemberdayaan SDM. Pengelolaan sendiri bagaimana karyawan tersebut misalnya sudah bekerja dari sebulan, terus dari 3 bulan, 6 bulan, sampai akhirnya setahun. Nah, bagaimana tuh dilihat ada nggak perkembangan yang signifikan atau biasa-biasa aja, atau ada hal baru yang dicapai oleh karyawan tersebut. Nah, itu menjadi penilaian dari seorang rekrutmen tadi, bagaimana caranya agar karyawan tersebut menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Terus perusahaan juga bisa nih melakukan pelatihan, training atau bootcamp secara berkala, atau mungkin yang karyawan baru diberikan pelatihan dulu selama sebulan atau 3 bulan agar tidak nantinya waktu masuk ke dunia kerja itu tidak kaget oleh proses kerja di dalam perusahaan tersebut. Lalu untuk yang selanjutnya ada pemutusan hubungan kerja karena mengundurkan diri maupun pemecatan akibat pelanggaran aturan perusahaan. Nah, kalau di Indonesia sudah tidak asing lagi dengan sebutan PHK tersebut. PHK itu bisa jadi karena seseorang mengundurkan diri atau bisa dikatakan dengan resign ya. Mungkin orang tersebut resign bisa jadi gara-gara mungkin mau meningkatkan karirnya di luar atau melakukan bisnis atau mengembangkan diri dengan hal-hal di bidang tertentu yang sebelumnya sudah dikerjakan di perusahaan sebelumnya. Lalu ada juga PHK karena pemecatan akibat pelanggaran aturan perusahaan. Kalau akibat pelanggaran aturan perusahaan sudah pasti, jika ada karyawan yang melanggar pun pasti akan merugikan perusahaan tersebut. Nah, perusahaan tersebut akan melakukan PHK secara sepihak terhadap karyawannya agar kesalahan yang dilakukan karyawannya itu tidak menjadi bumerang sendiri untuk perusahaannya, tidak merugikan. Jadi PHK itu sebenarnya ada yang positif dan juga ada yang negatif, tergantung dari pribadinya masing-masing. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup audit SDM tadi secara mendetail. Yang pertama itu tentang rekrutmen sumber daya manusia. Jadi di dalam rekrutmen sumber daya manusia ini ada 4 tahap, yaitu perencanaan sumber daya manusia. Terus langkah kedua itu ada rekrutmen,
Lalu yang ketiga itu ada seleksi dan penempatan. Lalu yang keempat ada orientasi dan penempatan. Untuk yang pertama, perencanaan sumber daya manusia itu untuk rencananya mungkin akan orang yang akan diseleksi tersebut gimana cara kerjanya, lalu bagaimana budaya perusahaan yang ada di dalamnya, lalu nanti ini orangnya akan dibawa ke divisi mana, seperti itu. Lalu yang kedua itu ada rekrutmen atau yang biasa kita sebut dengan seleksi. Jadi tahap seleksi ini mana-mana yang memenuhi seleksi, mana yang tidak, mana yang dibutuhkan, mana yang tidak, mana yang memenuhi, mana yang tidak. Lalu masuk ke dalam seleksi dan penempatan. Seleksi dan penempatan tersebut itu mulai dipilih orang-orang yang memenuhi kriteria, lalu bekerja di bidang atau divisi apa sesuai dengan kemampuannya, lalu minta gaji berapa, lalu negosiasi yang lain-lainnya, mungkin seperti bisa budaya perusahaan, gaji, lalu mungkin ada seperti kebijakan cuti dan lain-lainnya. Lalu yang keempat ada orientasi dan penempatan. Orientasi dan penempatan ini yaitu tentang bagaimana karyawan tersebut nanti menjadi karyawan yang bekerja di bidang apa, fokusnya apa, orientasi pada pekerjaannya itu seperti apa, lalu penempatan dan lokasinya yang nanti akan karyawan tersebut mungkin ditempatkan seperti tempat yang seperti apa gitu. Lalu setelah dilaksanakan pada rekrutmen SDM tadi yang 4 proses tadi itu ada didapat sumber informasinya itu ada 7. Jadi yang pertama itu ada anggaran SDM. Anggaran SDM sendiri diperoleh dari catatan-catatan apa saja yang dibutuhkan, berapa biaya yang dibutuhkan pada anggaran tersebut. Lalu kedua, ada data atau catatan biaya rekrutmen. Jadi setelah dicatat semuanya, apa saja data-data yang diperlukan, catatan-catatan biayanya, agar yang dibutuhkan itu bisa kita ketahui secara jelas, lengkap, dan detail, agar pengeluaran yang bisa kita prioritaskan itu ada dan tersedia. Lalu yang selanjutnya ada uraian atau spesifikasi pekerjaan. Nah, uraian atau spesifikasi ini agar seorang recruiter itu memberikan bagaimana kebutuhannya, bagaimana cara kerjanya, dan spesifikasinya dalam pekerjaan yang nantinya akan dilakukan oleh karyawan tersebut. Lalu yang selanjutnya ada tingkat penerimaan karyawan. Nah, mungkin ini seperti kuota berapa orang yang akan diterima. Mungkin kasarannya seperti nanti di seleksi tes awal ada berapa orang karyawan yang keterima, nanti waktu diwawancara ada mungkin yang keterima ada separuhnya, lalu di tahap akhir di medical check up ada 1/4 orang yang terima, ya seperti itu tingkat penerimaan. Lalu yang selanjutnya catatan wawancara karyawan. Catatan wawancara karyawan ini menjadi hal yang bisa dipertimbangkan oleh seorang recruiter, karena hal ini menjadi hal yang penting karena bagaimana karyawan tersebut memiliki kualitas dan kuantitas yang baik agar bisa diterima oleh perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada catatan lamaran yang ditolak. Nah, jadi kita bisa tahu siapa saja
pelamar yang pernah melamar di perusahaan tersebut, data-datanya. Lah kita bisa mencatatnya itu agar kita bisa tahu, oh orang ini dulu pernah ngelamar di perusahaan ini, oh pelamar ini pernah kerja di perusahaan ini, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, sumber informasi selanjutnya itu ada permintaan transfer. Permintaan transfer tuh sebagai kesepakatan antara recruiter dan karyawan yang nantinya akan bekerja di perusahaan tersebut. Dan pastinya tidak lupa untuk selalu ada pencatatan, mungkin catatan dari awal seleksi, awal wawancara, tes, nego gaji, cuti, dan lain-lain. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya ada ruang lingkup sumber daya manusia, yaitu tentang pengelolaan SDM. Pengelolaan SDM itu yang pertama ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan ini menjadi hal yang sangat penting karena sebelum karyawan masuk langsung ke dunia kerja, alangkah baiknya sebuah perusahaan itu memberikan gambaran atau pelatihan kepada karyawannya agar karyawan tersebut bisa melihat kayak oh ini perusahaan itu bisa memberikan feedback yang baik kepada kita, pelatihan yang baik. Jadi biar karyawannya itu bisa berpikir kayak oh seperti ini, seperti itu, oh yang kayak gini boleh dilakukan, oh yang seperti itu gak boleh dilakukan, seperti itu. Lalu yang kedua ada keselamatan dan kesejahteraan kerja. Nah, keselamatan dan kesejahteraan kerja ini bisa kita lihat dari mungkin perusahaan itu memberikan kayak asuransi atau jaminan kesehatan agar karyawan yang bekerja dalam perusahaan itu bisa terlindungi baik dari dalam maupun dari luar ketika karyawan tersebut bekerja pada perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga ada kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan karyawan ini tidak selalu berupa uang, mungkin bisa berupa barang, bisa berupa makan bersama atau berkumpul bersama atau melakukan liburan atau quality time dengan perusahaan yang dijalankannya tersebut. Lalu yang keempat ada pengelolaan SDM bagian hubungan kerja. Hubungan kerja ini menjadi hal yang penting karena menjadi satu-satunya jembatan atau jalan komunikasi yang baik antara yang atas dengan yang bawah, yang dimaksud dengan antara pimpinan atau staff-staffnya atau sampai office boy, office girl, seperti itu, seperti direktur dengan supervisor atau manajer atau staff adminnya atau staff accounting atau sampai yang bersih-bersih perusahaan tersebut. Jadi kayak seperti cleaning service atau customer service-nya harus menjalin hubungan kerja yang baik agar tidak terjadi cekcok atau permasalahan yang sepele di dalam perusahaan tersebut. Lalu pengelolaan SDM yang terakhir itu di bagian penilaian kerja. Penilaian kerja ini sebagai bentuk evaluasi agar semua yang sudah dijalankan dari awal sampai akhir itu hasilnya pun juga harus menghasilkan sesuatu yang baik dan maksimal agar perusahaan tersebut bisa memberikan reward yang baik untuk karyawannya, seperti itu. Dari pengelolaan sumber daya manusia ini kita bisa memperoleh sumber informasinya, yaitu yang pertama ada data biaya pelatihan. Data biaya pelatihan ini harus sebelum dilaksanakan pelatihan sudah harus di range berapa biaya yang harus dikeluarkan, mungkin di range-nya dari berapa orang yang harus mengikuti pelatihan ini, lalu jangka waktunya berapa, perorangannya berapa, mungkin dari makannya sehari berapa, lalu
nginepnya berapa, seperti itu. Lalu yang kedua ada catatan produksi. Catatan produksi ini bagaimana sehari-hari apa saja yang bisa dihasilkan atau diproduksi oleh karyawan tersebut. Lalu ada catatan kecelakaan kerja. Bisa dari kecelakaan kerja dari hal yang kecil maupun hal yang besar. Jadi yang selanjutnya ada catatan kecelakaan kerja. Catatan kecelakaan kerja itu bagaimana kita bisa mengetahui dari pernah terjadi atau tidaknya catatan kecelakaan kerja karyawan yang mengalami kecelakaan kerja dari hal yang kecil ke hal yang besar. Mungkin kecelakaan dari hal yang kecil pun bisa dicatat agar tidak bisa terulang lagi di kemudian hari. Yang selanjutnya ada catatan pengendalian kualitas. Catatan pengendalian kualitas itu bagaimana seorang karyawan dicatat berdasarkan apa yang sudah dilakukan selama dia bekerja, bagaimana kualitas dari awal sampai akhir, di mana tempat dia bekerja, apakah kualitasnya baik atau menurun atau kualitasnya tetap saja. Lalu yang selanjutnya ada catatan penilaian kinerja. Catatan penilaian kerja ini sebagai bentuk evaluasi bagaimana seorang karyawan tersebut sudah bekerja secara baik dan benar atau masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki agar perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian akibat kinerja yang kurang baik dari karyawan tersebut. Lalu yang selanjutnya ada catatan kegagalan produk. Catatan kegagalan produk ini dicatat sebagaimana mungkin ada produk-produk yang gagal atau kurang baik agar kegagalan produk tersebut tidak terulang kembali dan merugikan perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada catatan kehadiran karyawan. Catatan kehadiran karyawan ini diperlukan karena sebagai arsip atau dokumen penting dalam pengelolaan SDM agar kita bisa mendetek berapa karyawan yang hadir atau berapa karyawan yang izin, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada catatan tindakan disiplin terhadap karyawan. Catatan tindakan disiplin ini dicatat untuk data karyawan, seberapa tingkat kedisiplinan karyawan pada pekerjaan yang dilakukannya tersebut. Lalu yang selanjutnya ada data gaji dan tunjangan karyawan. Nah, data gaji dan tunjangan karyawan ini berisi data gaji karyawan yang bekerja di dalam perusahaan dan tunjangan-tunjangan berapa total tunjangan yang dikeluarkan pada perusahaan tersebut. Lalu yang selanjutnya ada laporan survei penggajian. Setelah adanya data gaji atau tunjangan karyawan, harus dilakukan laporan survei penggajian agar kita tahu dan kita mengerti bagaimana karyawan tersebut bisa melakukan pengisian surveinya terhadap perusahaan tersebut. Lalu ada catatan perputaran karyawan. Lalu yang selanjutnya ada laporan survei biaya hidup. Lalu yang selanjutnya ada catatan keluhan karyawan. Jadi catatan keluhan karyawan ini apa saja yang dikeluhkan karyawan selama ia bekerja dalam perusahaan tersebut. Apakah keluhan itu bisa menjadi saran yang baik terhadap perusahaan atau bisa jadi sesuatu yang menambahkan atau mengurangi kegiatan yang terjadi pada perusahaan selama ini. Lalu ada tuntutan serikat pekerjaan. Tuntutan serikat pekerjaan itu apa saja yang menjadi tuntutan agar karyawan yang terikat dalam perusahaan tersebut bisa menjadi pekerja yang baik, disiplin, dan bertanggung jawab. Lalu pada ruang lingkup audit sumber daya manusia ini, yang selanjutnya itu ada pemutusan hubungan kerja atau yang biasa kita sebut dengan PHK. Yang pertama ada memasuki usia pensiun. Dan jika karyawan tersebut sudah memasuki usia pensiun, mungkin dari perusahaan berbeda-beda. Ada yang umur 58 sudah pensiun,
atau 60 sudah pensiun, atau di umur 65 sudah pensiun. Nah, umur-umur yang sudah memasuki pensiun tersebut bisa dilakukan PHK tergantung dengan peraturan yang sudah disetujui dan ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Dipensiunkan ya karena faktor usia juga mempengaruhi kinerja yang dilakukan dalam perusahaan tersebut. Jadi kita bisa menggantinya dengan karyawan yang mungkin usianya lebih muda atau usia yang lebih berpengalaman, agar perusahaan tersebut pun menjadi tidak terganggu dan bisa berjalan dengan lancar. Lalu yang selanjutnya ada pengunduran diri karyawan. Pengunduran diri karyawan ini dijelaskan bahwa seorang karyawan mundur dari perusahaannya mungkin yang pertama bisa karena tidak adanya jenjang karir yang ada di dalam perusahaan tempat sebelumnya dia bekerja, lalu gaji yang lebih sedikit dari perusahaan yang lain atau perusahaan yang mau dilamar oleh karyawan tersebut. Lalu mungkin ada karyawan yang ingin pindah bidang ke tempat kerja yang lain, ingin pindah server seperti itu, mungkin dari accounting ke digital marketing atau ke accounting ke IT seperti itu. Pengunduran diri karyawan ini bisa terjadi juga karena banyak hal yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu yang selanjutnya ada pelanggaran disiplin. Pelanggaran disiplin karena seorang karyawan yang bekerja di dalam tempat tersebut sudah melanggar peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan secara struktural. Pelanggaran tersebut bisa mengakibatkan karyawan di PHK secara sepihak karena pelanggaran tersebut tidak bisa ditolerir oleh perusahaan dan bisa menghambat kinerja kemajuan perusahaan tersebut. Lalu PHK yang terakhir itu ada karyawan meninggal. Karyawan yang meninggal pun tidak bisa kita ketahui dan terjadi secara tiba-tiba, tidak direncanakan. Jadi PHK itu ada 4. Yang pertama dimasuki usia pensiun, pengunduran diri karyawan, pelanggaran disiplin, dan karyawan yang meninggal. Sumber informasi yang diperoleh dari pemutusan hubungan kerja itu ada 4. Yang pertama itu ada aturan pensiun, ada aturan mengenai kompensasi atau penghargaan kepada karyawan, lalu ada aturan disiplin karyawan, dan yang terakhir ada hak dan kewajiban bagi karyawan yang masuk dalam program pemutusan hubungan kerja. Jadi yang pertama ini yaitu aturan pensiun. Bagaimana aturan pensiun itu sudah ditetapkan di dalam peraturan yang mana perusahaan tersebut harus mengetahui berapa umur yang pas untuk memasuki masa pensiun, berapa umur yang masih memiliki efektivitas untuk bekerja dalam perusahaan tersebut, seperti itu, dan aturan-aturan yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan, yang memenuhi kriteria sebagai orang yang berhak menerima pensiun atau yang belum berhak menerima pensiun, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada aturan mengenai kompensasi penghargaan karyawan. Nah, aturan mengenai kompensasi penghargaan karyawan ini dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawan yang mampu bekerja dengan baik, dengan semaksimal mungkin, dan mungkin karyawan yang berhak menerima penghargaan dari perusahaan, karyawan yang sudah melakukan pengembangan atau terobosan baru
yang baik dalam perusahaan yang sebelumnya belum pernah terjadi. Nah, kompensasi atau penghargaan ini berhak diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Lalu yang selanjutnya ada aturan disiplin karyawan. Nah, aturan disiplin karyawan ini harus dilakukan oleh dari staf yang atas sampai staf yang bawah. Tidak boleh dilakukan hanya staf yang bawah saja, terus jadi yang staf bagian atas jadi seenaknya sendiri. Ya, kalau seperti itu ya sama saja, itu tidak menjadi hal yang adil juga di mata pekerja di perusahaan yang sedang dijalankan tersebut. Jadi semua harus patuh, semua harus tunduk dan harus melaksanakan kegiatan-kegiatan disiplin yang sudah ditentukan oleh perusahaan terhadap karyawan-karyawannya. Lalu yang selanjutnya ada hak dan kewajiban karyawan yang masuk dalam program pemutusan hubungan kerja. Nah, jadi hak dan kewajiban karyawan harus diketahui oleh seorang rekrutmen sumber daya manusia itu, bahwa karyawan itu juga memiliki hak dan kewajiban di dalam program PHK agar mereka pun bisa terjaga secara baik sebelum dia keluar atau resign dari perusahaan yang sebelumnya mempekerjakan karyawan tersebut. Hal ini menjadi penting karena karyawan yang bekerja kan sudah memberikan banyak waktu, banyak tenaga, dan memaksimalkan pekerjaannya yang sangat penting itu terhadap perusahaan. Bagaimana hal-hal yang baru, bagaimana hal-hal yang boleh atau tidak dilakukan dalam perusahaan tersebut. Nah, jadi seperti itu hak dan kewajiban karyawannya. Nah, setelah saya jelaskan tentang mata kuliah audit manajemen, tentang materi audit sumber daya manusia ini, kesimpulannya bahwa audit sumber daya manusia ini menjadi hal yang sangat penting bagi jalannya suatu perusahaan, karena dari awal pun sudah dijelaskan bahwa dari tahap rekrutmen, lalu tahap pengelolaan sampai tahap PHK itu bagaimana prosesnya mendapatkan sumber daya manusia yang baik, yang berkualitas, yang disiplin, yang tanggung jawab, dan yang lain-lainnya. Karena hal-hal yang baik pun pastinya akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara baik dan secara tidak langsung. Lalu untuk saran yang selanjutnya, semoga materi-materi yang sudah saya jelaskan dan saya berikan ini bisa berguna bagi orang-orang yang mungkin yang saya belum kenal, atau yang saya sudah kenal, atau orang yang saat ini sedang melihat presentasi dari saya sendiri, kekurangan dan kelebihannya. Saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Minta like dan komennya ya.